Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ibnu Sarwanwar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil review dari 15 artikel yang membahas tentang cloud computing. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah membawa perubahan signifikan dalam cara penyimpanan, pengolahan, dan distribusi data. Salah satu inovasi yang berperan penting dalam transformasi digital tersebut adalah cloud computing. Dan melalui tugas ini, saya akan melakukan review terhadap 15 artikel yang membahas konsep, penerapan, dan keunggulan teknologi cloud computing. Tentunya dalam berbagai bidang. Dari artikel-artikel tersebut, saya mempelajari bagaimana cloud computing mampu memberikan efisiensi, fleksibilitas, serta kemudahan dalam mengelola data dan layanan teknologi, baik di tingkat individu, perusahaan maupun lembaga pemerintahan. Setiap artikel memiliki fokus yang berbeda-beda. Ada yang membahas konsep dasar cloud computing, ada yang menjelaskan jenis layanan seperti IaaS, dan serta beberapa artikel lainnya menyoroti penerapan cloud computing di sektor pendidikan, bisnis, dan pemerintahan di Indonesia. Melalui review ini, saya berusaha memahami keunggulan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi cloud, serta bagaimana teknologi ini dapat terus berkembang untuk mendukung kebutuhan digital di masa depan. Yang pertama ada peningkatan bisnis oleh Agus Fortiman Tellaumbanua tahun 2025 menunjukkan hasil riset lapangan di Indonesia sehingga memberikan gambaran nyata bagaimana cloud computing membantu efisiensi UMKM dan perusahaan lokal. Terus yang kedua ada cloud computing technology in supporting the implementation of data Indonesia oleh Dara Sawitri dari tahun 2024. Artikel ini menyajikan penerapan cloud computing untuk integrasi data pemerintahan One Data Indonesia, relevan dengan kebijakan nasional dan transformasi digital di sekitar publik. Untuk artikel yang ketiga ada implementasi sistem basis data cloud computing pada sektor pendidikan di Indonesia oleh Universitas Surabaya. Artikel ini memberikan studi kasus konkret penerapan cloud database dan institusi pendidikan, memudahkan aplikasi untuk universitas lain. Terus yang keempat ada arsitektur of cloud computing for educational environment in Indonesia oleh Baginda Anggun dan Cenka Z.A. Hasibuan dan Suhartono pada tahun 2012. Artikel ini mengusulkan model arsitektur cloud yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah atau universitas di Indonesia dengan memperhatikan keterbatasan infrastruktur lokal. Terus kelima ada transformasi digital teknologi cloud computing dalam efisiensi akuntansi oleh Evianti Barus dan teman-teman pada tahun 2024. Keunggulannya mungkin menghubungkan teknologi cloud dengan bidang akuntansi secara praktis dan memberikan contoh penerapan nyata dalam otomatisasi laporan keuangan. Yang keenam ada pemanfaatan komputasi awan untuk pengarsipan digital di Indonesia oleh Dika dan teman-teman pada tahun 2024. Artikel ini fokus pada aspek penyimpanan arsip digital di Indonesia, menonjol dalam membahas keamanan dan berkelanjutan data jangka panjang. Terus yang ketujuh
The Cloud Computing Opportunities and Challenge in Electronic Document Management oleh Afiaska Firdaus Asmir dan Luki Wijayanti pada tahun 2022. Mengulas sisi manajemen dokumen elektronik dengan pendekatan akademik dan praktis, termasuk solusi keamanan dan efisiensi kerja. Yang ke-8, mengenal sistem informasi berbasis cloud, keuntungan dan tantangannya dalam dunia bisnis, oleh Irawati pada tahun 2024. Artikel ini ditulisnya dengan bahasa populer dan mudah dipahami, cocok sebagai pengantar untuk pembaca umum yang baru mengenal cloud computing. Terus yang ke-9 ada penerapan cloud computing dalam menunjang pembelajaran. Studi kasus Universitas Bayangkara oleh Mr. Effendi pada tahun 2016. Artikel ini memberikan bukti empiris penggunaan cloud dalam sistem pembelajaran, relevan untuk bidang pendidikan dan e-learning. Artikel yang ke-10 ada pemanfaatan teknologi cloud computing dalam reformasi birokrasi oleh Rudi Pradisatya Sudirja pada tahun 2020. Artikel ini menyajikan hubungan antara cloud computing dan peningkatan efisiensi birokrasi, bermanfaat untuk reformasi administrasi publik di Indonesia. Terus yang ke-11, the NIST definition of cloud computing oleh Rao Tadapaneni pada tahun 2020. Artikel ini fokus pada keamanan cloud secara komprehensif, mudah dipahami oleh pembaca non-teknis dan menjadikan rekomendasi praktis. Terus yang ke-13 ada Cloud Native Computing, a survey from the perspective of service oleh Sui Wang Deng dan teman-teman pada tahun 2023. Artikel ini merupakan artikel modern yang membahas tren terbaru seperti microservice, container, dan DevOps, relevan untuk pengembangan aplikasi masa kini. Terus ada 14, a survey in privacy and security in distributed cloud computing oleh Muhammadi dan teman-teman pada tahun 2025. Artikel ini menampilkan pendekatan teknologi mutakhir seperti federated learning dan trusted execution environment dalam menjaga keamanan data cloud. Terus yang ke-15 ada survey on serverless computing oleh Habib Hasan dan teman-teman pada tahun 2021. Artikel ini memberikan pandangan luas tentang paradigma baru serverless, berguna untuk memahami evolusi dari model code tradisional ke generasi terbaru. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya buatkan tabel reviewnya. Mungkin demikian hasil reviewnya terhadap 15 artikel yang membahas konsep dan penerapan cloud computing. Dari keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa cloud computing memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung efisiensi, skalabilitas, dan kemajuan teknologi di era digital saat ini. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.